Gozali Everyday viral belakangan ini setelah mendadak kaya berkat hasil foto selfie-nya dalam bentuk NFT berhasil terjual di OpenSea senilai lebih dari 1 miliar. Jika melihat galerinya di OpenSea, itu tidak jauh berbeda dengan galeri foto yang ada di Instagram ya. Cuma yang menjadikannya unik, teknologi di balik itu yaitu NFT atau Non-Fungible Token. Terapan teknologi kripto yang didasari oleh blockchain. Jadi NFT atau non-fungible token merupakan sebuah token atau aset kripto yang berbasis teknologi blockchain dan tidak bisa ditukar atau digantikan dengan aset serupa dengan nilai yang sama. Jadi aset ini bersifat tidak bisa digandakan, decentralized atau bebas, tidak terpusat, memiliki hak cipta, ketersediaan yang terbatas. Karena sifat inilah NFT sangat cocok dijadikan aset koleksi. NFT tidak terbatas penerapannya hanya untuk foto, gambar, video, musik digital saja ya. Tapi penerapan NFT saat ini sudah semakin melebar. NFT juga diterapkan dalam dunia game. Jadi setiap karakter, weapon, skill itu semua berbasis NFT, kita bisa beli dan kita juga bisa jual. Nah, saat ini juga NFT juga diterapkan dalam dunia metaverse ya. Seperti kita bisa membeli sepetak ladang di dunia maya, kita juga bisa membeli bangunan, kita juga bisa membeli bioskop, kita juga bisa membeli pulau, pantai, itu semua di dalam dunia maya dan dalam bentuk NFT. Nanti jika harganya sudah naik, kita bisa jual ya. Ini sama seperti di dunia nyata. Nah, jadi NFT ini merupakan teknologi yang akan berkembang begitu pesatnya di masa depan. Yang booming saat ini ialah NFT selfie dari Gozali Everyday atau Lord Gozali. Foto selfie-nya dijadikan NFT dan yang membuatnya unik, foto selfie ini diambil tiap hari selama 5 tahun. Yang awalnya hanya dipakai bahan bercandaan ternyata laku keras di pasaran. Nah, apakah kita bisa mencontoh Lord Gozali? Jawabannya tentu saja bisa. Semua orang bisa membuat NFT dan caranya sangat mudah dan simpel ya. Tapi perhatikan satu hal, buatlah NFT dari hasil karya sendiri. Jangan kita mengcopy paste hasil karya orang lain ya. Baik berupa foto, gambar, atau dalam bentuk digital lainnya. Dan buat dia unik, out of the box ya. Cara membuat NFT seperti Lord Gozali itu sangatlah mudah ya. Kita hanya membutuhkan gambar digital, wallet kripto, aset kripto, dan koneksi internet. Nah, gambar digital ini kita persiapkan dulu ya. Itu bisa berupa foto, sketsa gambar, atau gambar dalam bentuk pixel ya. Yang terpenting itu hasil dari karya kita sendiri. Kemudian kita persiapkan wallet kripto. Wallet kripto berfungsi untuk menghubungkan aplikasi pembuat NFT dengan wallet kita ya. Karena NFT merupakan teknologi terapan dari cryptocurrency. Jadi semua yang berhubungan dengan kripto akan ada hubungannya dengan NFT. Seperti biaya-biaya ya. Jadi biaya-biaya di sini seperti biaya gas fee, biaya transaksi dan biaya lainnya itu semua dalam bentuk koin kripto. Nah, yang terakhir itu pasti akan ada hubungannya dengan exchange kripto ya, exchanger kripto ya. Jadi, exchanger ini berfungsi untuk tempat top up kita ke wallet kripto ya, top up koin kripto ke wallet kripto. Nah, wallet kripto ini yang direkomendasikan yaitu MetaMask dan Trust Wallet. Oke, langsung saja kita ke tutorial cara membuat NFT ya. Nah, yang pertama kalian persiapkan yaitu kalian install MetaMask. Kalian bisa install lewat Google Play Store ya. Dan kemudian kalian register dengan cara menyimpan 12 frase kata kunci. Oke, saya langsung aja masuk ke wallet MetaMask ya. Nah, setelah sudah muncul di halaman utama, kalian bisa lihat ini ada koin ETH ya dan wallet kalian di MetaMask yang berbasis jaringan Ethereum ya. Jadi di jaringan kripto itu ada banyak ya, salah satunya yaitu jaringan Ethereum. Dan untuk menjual NFT biasanya kolektor itu lebih suka NFT yang berjaringan Ethereum ya. Nah, kemudian setelah itu kalian masuk ke web ya dengan menekan pojok kiri atas. Setelah itu kalian masuk ke browser.
Nah, kemudian setelah sudah masuk ke browser, itu kalian ketik reliable ya. Kemudian kalian tekan OK. Nah, Reliable merupakan marketplace NFT yang terpopuler ya saat ini ya. Itu terpopuler kedua setelah OpenSea ya. Kalau di OpenSea, jika kita menambahkan atau membuat NFT pada jaringan Ethereum, itu kita dikenakan biaya gas fee ya namanya ya. Jadi gas fee merupakan biaya untuk memproses suatu transaksi pada jaringan Ethereum dan jaringan koin kripto lainnya. Biasanya gas fee ini itu tergantung dari jaringannya ya. Seperti jaringan ETH itu gas fee-nya terkenal lumayan mahal, yaitu minimal dari 400.000 sampai 700.000 ya untuk biaya gas fee saja. Jadi untuk di jaringan Reliable itu kita bisa meminimalisir gas fee dengan cara seperti ini ya. Jadi di sini kita bakal menggunakan jaringan Ethereum. Nah, keuntungan Reliable sendiri dari OpenSea yaitu kita bisa membuat NFT di jaringan Ethereum secara gratis ya. Nah, di sini kalian mesti sign in dulu ya, sign in dulu wallet kalian. Jadi saya sign out dulu. Nah, setelah sudah masuk ke Reliable, nanti bakal di halaman utamanya nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilan di halaman utamanya seperti ini, kalian tekan di pojok kanan atas itu di bawah wallet kalian, itu kalian tekan di sana. Setelah itu kalian masuk ke sign in ya. Jadi sign in di sini itu simpel kali ya. Kalian hanya perlu mengkoneksikan wallet kalian, wallet MetaMask dengan websitenya Reliable. Nah, di sini saya bakal koneksikan. Nah, di sini wallet kita sudah terkoneksi ya. Jadi kita sudah berhasil sign in pada Reliable website. Setelah itu kan tap di sebelah nomor 2 ya, dari kanan itu kalian tap. Terus kalian masuk ke create. Nah, di sini kalian pilih yang jaringan Ethereum ya. Nah, di sini ada dua ya, ada dua pilihan ya. Jadi ada yang single post dan ada multiple. Multiple ini untuk kalian mengepost sekali untuk banyak gambar ya. Jadi untuk mengepost foto grup ya istilahnya ya. Jadi foto yang banyak mungkin sekitar 100, 200 seperti itu. Jadi untuk sekali post itu kalian bisa ngepostnya banyak. Jadi saya bakal pilih yang single. We have saved kita pilih continue. Nah, di sini create single item on Ethereum. Jadi upload file itu kan bisa upload file PNG, GIF itu GIF ya. Terus web MP4 itu dalam bentuk video, terus MP3 ya, MP3 itu dalam bentuk musik. Nah, di sini saya bakal choose file. Jadi saya choose filenya ini random ya. Jadi saya choose file. Ini yang saya dapatkan dari website aja kali ya. Bukan ini guys. Choose file. Saya choose file dulu. Nah, saya sudah choose file. Nah, yang di bawah itu put on marketplace itu kalian pilih geser. Terus di sini fixed rate itu kalian bisa pilih antara fix atau harga pasti, open for bids itu untuk lelang ya. Dan time action ini mungkin ada batas waktu ya. Jadi price-nya ini kalian bisa pilih ya based on ETH, WTH, Rarip. Kalau biasanya sih yang paling lumrah itu pakai ETH ya. Terus enterprise ini kalian enter aja price-nya berapa. Misalkan ini saya tulis 00,04 ya, semisal ya. Jadi ada estimasi dalam dolar yaitu 11 dolar. Semisal ini. Terus untuk unlock one purchase itu content will be unlocked after successful transaction. Jadi setelah sudah berhasil transaksi, konten kalian itu sudah bakal dilepas ya. Terus di choose collection itu bisa dipilih antara create ERC721 ini, mungkin ini untuk membuat koleksi kalian ya. Kalau ini reliable. Terus nah ini yang salah satu terpenting ya, free minting. Jadi minting itu memproduksi di sini itu untuk memproduksi token kripto ya, biasanya disebut mine. Jadi free minting
yaitu memproduksi secara gratis ya. Untuk di jaringan Ethereum, Rarible salah satu yang bisa memproduksi NFT atau membuat NFT secara free ya. Jadi beda sama OpenSea, kita kalau mau free itu kita harus ganti jaringan ya, bukan jaringan Ethereum. Itu biasanya menyulitkan, karena menyulitkan agak susah menjual ya kalau bukan di jaringan Ethereum. Biasanya kolektor itu mencari NFT yang berjaringan Ethereum ya. Nah, di sini kita geser ya, ini free mintingnya berarti ini sudah free. Terus name-nya kalian buat aja, description-nya kalian juga buat, dan royalty ini kalian bisa ganti ya, kalian bisa ganti 10%, 20%, 30%. Jadi royalty ini misalkan NFT kalian terjual, kemudian yang pembeli ini menjual lagi, itu nanti bakal kalian dapat royalty ya. Royalty itu untuk hak cipta. Jadi NFT juga menghargai siapa penciptanya ya, siapa pembuat NFT-nya. Sama seperti Lord Gosali, itu dia mendapat royalty ya, walaupun NFT-nya sudah terjual habis, tapi dia tetap mendapat royalty dari trading NFT-nya sendiri. Nah, seperti itu ya. Setelah itu misalkan nih, saya buat chicken, terus deskripsinya chicken baby. Nah, seperti itu ya. Setelah itu saya create item. Nah, di sini bakal ada proses untuk main token ya. Nah, di sini upload untuk all media asset, metadata to IPS. Jadi ini untuk main. Nah, kalian tinggal confirm aja, tanda tangan. Approve. Nah, jadi di sini sebenarnya bukan free minting ya. Jadi kalau kalian pilih free minting untuk digeser, itu sebenarnya gas fee Ethereum itu tetap ya, cuma nanti yang bakal bayar gas fee-nya yaitu pembeli ya. Jadi bukan si pembuat ya, yang bayarnya itu pembeli. Tetap ada gas fee, cuma yang bayar itu nanti pembeli, bukan si pembuat. Nah, ini sudah sukses ya untuk NFT-nya ya. Jadi kita sudah buat dan langsung menjual pada marketplace. Kita cek dulu untuk view NFT. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi NFT itu merupakan produk digital yang berbasis blockchain. Jadi jika ada yang mengklaim produk digital tapi tidak ada blockchain, blockchain itu jaringan blok ya. Jaringan blok itu biasanya berhubungan dengan kripto ya. Jadi jaringan blok itu bisa dari Bitcoin, cuma Bitcoin itu tidak ada teknologi upgrade ya. Jadi blockchainnya Bitcoin hanya sebatas pertukaran antar koin aja ya, tidak seperti Ethereum. Nah, di sini ya. Nah, di sini uniknya itu ada angka-angka dan gabungan huruf dan angka ya. Itu dinamakan smart address. Nah, ini namanya smart address ya. Jadi setiap memproduksi NFT itu kalian bakal bisa cek smart address. Itu smart address itu tidak bakal bisa dihack atau ditukar ya. Itu bakal tetap muncul karena ini proses dari sistem kripto yaitu blockchain. Ini bagian dari blockchain ya. Jadi NFT itu bagian dari blockchain kripto ya. Nah, seperti itu aja dulu cara untuk membuat NFT di jaringan Ethereum secara gratis. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa join pada grup, linknya ada di deskripsi ya. Atau kalian juga bisa join pada channel Telegram, linknya juga ada di deskripsi. Sekian info dari saya, semoga infonya bermanfaat dan see you on next video. Thank you.